Pada malam, ketika angin dari hulu Citarum berdesir seperti bisikan para dewa, seorang pemuda bernama Dharmayawarman berdiri di tepi sungai, menatap arus gelap yang membawa bayangan masa depan. Masa depan yang kelak mengguncang Tatar Sunda. Ia bukan sembarang pemuda. Ia adalah putra Jaya Singawarman, pendiri Tarumanegara. Namun darah raja tidak serta-merta membuat jalannya mudah. Justru sejak kecil, ia dibayangi dua hal, warisan besar ayahnya, dan bahaya yang mengintai kerajaan muda yang belum sepenuhnya kokoh. Di masa itu, Tarumanegara baru tumbuh dari akar-akar kecil pemukiman di tepian sungai. Para penduduk masih dihantui sisa kekacauan dari migrasi besar Keturnina Kushana yang membawa Jaya Singawarman ke Jawa. Di balik kedamaian yang tampak, ada bisik-bisik tentang kawanan perompak dari Laut Jawa, desa-desa yang membangkang, dan pengaruh asing yang ingin menaklukkan jalur dagang. Dan tepat saat Jaya Singawarman wafat, badai itu mulai mengangkat kepala. Dharmayawarman naik tahta sekitar tahun 382 M dalam usia yang banyak dianggap terlalu muda untuk memimpin sebuah kerajaan yang baru belajar berdiri. Para tetua kerajaan sempat ragu. Beberapa bangsawan bahkan mencoba menawar, biarlah ia memerintah sebagai boneka, sementara kami yang mengatur urusan negara. Tapi Dharmayawarman bukan pemuda yang mudah digoyahkan. Ia mewarisi kecerdasan politik ayahnya, ditambah sifat keras kepala yang kadang membuat para penasihatnya cemas. Pada sidang pertama, ia menggebrak meja batu dan berkata, "Tarumanegara bukan untuk mereka yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Jika aku ditakdirkan memimpin, aku akan memimpin penuh, bukan setengah." Keputusannya segera diuji. Beberapa desa di hilir menolak membayar pajak panen, bukan semata pemberontakan, tetapi karena mulai muncul kelompok penyembah roh lokal yang merasa agama Hindu dari India hanyalah budaya asing yang memadamkan tradisi nenek moyang. Pada masa itu, benturan budaya adalah api yang siap menyala kapan saja. Dharmayawarman tahu betapa rapuh kerajaan muda ini. Namun ia memilih bukan untuk menindas, melainkan menyatukan. Ia mengadakan perjalanan ke desa-desa tersebut, membawa Brahmana dan juga tetua adat. Mereka berdiskusi di bawah sinar obor, membandingkan naskah Weda dengan cerita pantun Sunda, menemukan jembatan antara dua dunia. Disinilah Dharmayawarman menunjukkan kecerdikannya. Ia tidak memaksakan Hindu, ia membaurkannya. Perlahan, gesekan berubah menjadi hubungan saling melengkapi. Upacara keagamaan menjadi lebih meriah, perdagangan meningkat, dan Tarumanegara mulai dikenal sebagai wilayah yang menjunjung harmoni antara budaya lokal dan Hindu. Namun ketegangan baru segera datang. Lebih berbahaya, lebih brutal. Pada suatu malam, kapal dagang yang membawa kain dari India Selatan ditemukan hanyut tanpa awak di muara. Layar terkoyak, lambung kapal robek seperti dicabik cakar raksasa. Para pelaut yang selamat menggigil ketakutan ketika menceritakan apa yang mereka lihat. Perompak laut dari arah barat kejam, terorganisir, dan haus emas. Jika jalur dagang runtuh, Tarumanegara akan ikut tumbang. Dharmayawarman segera bergerak. Ia memanggil para tukang perahu terbaik dan memerintahkan pembangunan kapal cepat yang dapat bermanuver di antara ombak terjal. Ia melatih pasukan muda yang belum pernah melihat perang laut sebelumnya. Malam-malam mereka dipenuhi teriakan komandan, bunyi senjata kayu beradu, dan percikan ombak yang memukul pantai. Ketika armada kecil Tarumanegara akhirnya berlayar, ketegangan membentuk gumpalan mendebarkan di dada setiap prajurit. Pertempuran di laut pecah seperti kilat menyambar. Perompak datang dari balik kabut, panah terbang menembus udara. Kapal Tarumanegara berputar, membalas dengan tombak panjang dan keberanian yang tak terduga. Di tengah hiruk-pikuk itu, Dharmayawarman berdiri di haluan kapal utama. Rambutnya berkibar di terpa angin laut. Ia tidak hanya memberi perintah, ia bertarung sendiri, melompat ke kapal musuh, menangkis serangan, dan memimpin pasukan dengan sorakan menggema. Pertempuran berlangsung sengit, namun saat fajar menyingsing, bendera Tarumanegara berkibar tegak. Laut kembali menjadi milik mereka. Kemenangan itu mengguncang tanah Parahyangan. Para pedagang India Selatan kini menganggap Tarumanegara sebagai pelindung jalur dagang. Pengaruh budaya Hindu mengalir semakin deras, membawa kitab-kitab, seni pahat, dan arsitektur baru. Dharmayawarman memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya. Sepanjang pemerintahannya, hingga 395 Masehi, Dharmayawarman berhasil memperluas pengaruh budaya Hindu tanpa mematikan budaya lokal. Ia membangun pusat pemujaan, memperkuat jalur perdagangan, dan meratakan fondasi yang kelak membuat Tarumanegara
menjadi salah satu kerajaan terkuat di Nusantara pada masa Purnawarman. Namun yang paling mencolok dari dirinya bukanlah kuil atau kebijakan, melainkan keberaniannya memimpin dalam saat paling genting ketika kerajaan itu masih rapuh dan mudah runtuh. Pada tahun terakhir hidupnya, ia kembali ke tepi Sungai Citarum, tempat perjalanan ini dimulai. Angin malam kembali berdesir, membawa gema masa depan yang telah ia bentuk. Dan disitulah legenda Darmayawarman dikenang seorang raja muda yang menantang badai demi memastikan Tarumanegara tidak hanya bertahan, tetapi bangkit.